Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas cabang matematika yang berikutnya adalah statistik. Statistik di sini kita akan belajar tentang peluang. Peluang berarti kita akan membicarakan berapa kemungkinan suatu kejadian itu nyata. Nah, dalam dunia statistik, peluang tidak terjadinya suatu kejadian kita anggap sebagai nol, ya. Kalau dia terjadi, maka kita ambil satu. Nah, ini berarti terjadi. Nah, ini berarti mustahil tidak terjadi, ya. Ini boleh juga dinyatakan dalam bentuk desimal, misalkan 0 sampai terjadi, misalkan di sini ada setengah. Ya, di sini boleh dalam bentuk 0 desimal 0,5. Dalam pecahan boleh. Atau dalam bentuk persentase 0 sampai 1, ya. Di sini berarti 100%, ya. Ini 50%. Ya, itu adalah peluang, ya. Jadi berapa kemungkinan suatu kejadian. Kalau tidak sama sekali kita sebut 0, dan kalau ada pasti terjadi maka kita 1. Nah, di antara kejadian ini bisa ukur derajatnya. Derajat kemungkinan terjadinya itulah kita sebut dengan peluang. Contohnya adalah misalkan hari ini akan hujan atau tidak. Nah, begitu kita lihat ternyata 70% kemungkinan terjadinya hujan, ya berarti ada kemungkinan hujan itu akan terjadi. Nah, berikutnya kita harus paham dulu bagaimana sih cara menentukan peluang. Nah, peluang itu bisa ditentukan secara teoritis maupun langsung dengan percobaan atau empiris, ya. Jadi bisa kita hitung dengan teoritis. Nah, tapi sebelum memahami berapa persen peluang, kita harus paham dulu dengan ruang sampel. Ya, ruang sampel artinya berapa banyak terjadi, ya, kemungkinan terjadi suatu kejadian, ya. Misal kalau kita melempar satu buah koin, ya, contoh kita lempar satu koin, maka yang mungkin terjadi adalah muncul angka atau muncul gambar, ya. Nah, berarti di sini ada dua ruang sampel, ya, berarti dua. Kalau ditanyakan berapa munculnya angka saja, maka peluang dari ruang sampel ini, peluang dari sebuah pelemparan koin, ya, kita ingin angka A, maka muncul adalah angka itu hanya satu. Ruang sampelnya banyaknya kemungkinan ada dua, jadi setengah. Ini yang disebut dengan peluang secara teoritis. Tapi bagaimana kalau kita praktekkan? Itu bisa saja. Nah, kemungkinannya kalau kita lempar sekali, pasti kalau nggak angka ya gambar. Nah, maka kemungkinan satu atau peluangnya ada dua. Contoh lain adalah dadu. Satu dadu. Kalau kita lemparkan satu buah dadu, ya, dadu itu sisinya ada 6, berarti bisa jadi muncul angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4, angka 5, dan angka 6. Ya. Artinya, ruang sampel dari kemungkinan yang terjadi adalah 6 kali. Sehingga seandainya kita bertanya berapa sih yang muncul angka 3 di sini ada 1. Ya, angka 3 muncul 1. Maka peluang angka 3 adalah 3 dibagi totalnya 6. Ya. 3 peluang angka 3 adalah 1 bagi 6, ya. Maka peluangnya adalah 1/6. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya berapa munculnya angka kalau dijumlahin, berarti misalkan berapa yang angka ganjil yang muncul. Angka ganjil di sini ada, ya, peluang dari ganjil. Ya. Di sini angka ganjil ada berapa? Angka 1, angka 3, angka 5. Ada 3 buah, berarti 3 dibagi ruang sampelnya ada 6/6. 3/6 sama dengan setengah. Ya.
Nah, kalau soalnya dikembangkan lagi, misalkan koinnya di sini ada 2 koin. Nah, bila mana koinnya ada 2, maka bisa dibuat ruang sampel dalam bentuk cara tabel. Tabel pertama, misalkan kita buat koin 1 ya. Koin 1. Ya, kemudian kita buat koin 2. Namun dari koin 1 itu pasti keluar angka atau keluar gambar. Ya, sementara koin 2 pasti muncul angka atau gambar. Ya. Nah, dari koin 1 dan koin 2 begitu kita lempar ya, pasti muncul angka dengan angka atau angka dengan gambar. Ya. Di koin kedua muncul juga gambar dengan angka atau gambar dengan gambar. Ya. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ruangnya itu berisi 4. Tinggal nanti ditanyakan apa? Misal, berapakah sekali lempar koin ya, 2 buah koin ya. Itu muncul sedikitnya atau dua-duanya huruf angka. Misalkan angka saja, angka itu ada 1, berarti 1/4. Ini kalau koin 2. Kalau koinnya 3 berapa? Ya, kita coba di sini, maka muncul angka 8. Jadi kalau untuk koin adalah rumus koin 2 pangkat N. Ya, di mana N sama dengan banyak koin. Ya. Nah, ini ruang sampel untuk koin ya. Jadi kalau koinnya ada 3, jadi 2 pangkat 3. Jadi ruang sampelnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, ada 8. Gitu, demikian untuk koin. Bagaimana dengan untuk dadu? Untuk dadu ya, ruang sampel dari dadu adalah dadu. Kalau dadu kan ada 6 sisi, berarti ruang sampelnya ada 6 ya. Kemungkinannya atau sampel yang muncul ke ruang sampelnya ada 6. Ya, karena 6 sisi. Nah, kalau kita lemparkan 2 dadu, nah sama seperti yang tadi, kalau kita buatkan diagram, maka ada kemungkinan dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah dadunya adalah kemungkinan atau ruang sampelnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Ya. Ada 36 bentuk kejadian. Contohnya apa? Muncul angka 1 dan angka 3 di sini ya. Di sini angka 1 sama 1. Kalau kita lihat di sini, mungkinnya 1 dan 4 ya. Atau di sini 1 dan 6. Atau di sini 3 dan 1 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau jumlah ininya ada 3, berarti 6 kali 6 kali 6 ya, 6 pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Itu adalah bicara tentang ruang sampel. Oke, demikian. Kita langsung ke latihan soal tentang peluang ya. Nah, kali ini kita lihat adalah peluang dari teoritis, dan nanti kita akan lihat dari peluang setelah melakukan percobaan atau frekuensi empiris yang didapat dari langsung kejadian. Sekarang kita lihat yang teoritis dulu, baru hitung-hitungan ya. Kita lihat dulu. Contoh yang teoritis adalah contohnya 2 dadu yang diharapkan munculnya nilai berjumlah 4. Jadi kita punya 2 buah dadu nih. Ya, kemudian dikocok, dilempar. Kita berharap berapa sih muncul nilai yang jumlahnya 4 ya.
Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya, munculnya nilai 4 itu bisa didapat dari pasangan dadu 1 dan 2 yang bernilai 1 dan 3, ya. Kemudian 2 dan 2, kemudian 3 dan 1, ya. Dari pasangan dadu ini yang kita lempar, kemungkinannya munculnya kalau nggak 1 3, 2 2 dan 3 1. Maka ini jumlahnya 4. Nah, karena di sini ada 3 pasangan, maka kita katakan kejadian yang muncul A itu ada sebanyak 3 kali. Nah, total dari semua sampel, kalau dadu itu peluangnya, samplingnya, ruang sampelnya adalah dari 2 dadu, maka itu ada ruang sampel menghasilkan 6 kali 6 sama dengan 36. Sehingga peluang dari munculnya yang kita katakanlah A tadi ya, peluangnya A adalah 3 dibagi 36. 36 dari mana? Dari ruang sampel. Di awal sebelumnya dibahas ya tentang kalau satu dadu itu kemungkinannya adalah 6, kalau 2 dadu berarti 6 kali 6, 36. Nah, di sini peluangnya adalah kejadian harapan munculnya dibagi ruang sampel. Jadi 3 dibagi 36 sama dengan 1/12. Nah, ini adalah teoritis. Baik, yang sekarang adalah contoh soal dari peluang yang empiris, artinya sudah dilakukan. Nah, kita beri contoh nih. Contoh 5 buah kartu dengan warna kuning dan biru. Ada 5 buah kartu nih, tapi kita nggak tahu nih kartu kuning ada berapa, kartu biru ada berapa. Yang penting ada 5, ya. Dimasukkan ke dalam kotak, kemudian setiap orang mencoba mengambil sebanyak 500 kali, ya. 500 pengambilan. Ya, 500 percobaan pengambilan, ya, pengambilan. Nah, dari 500 pengambilan itu kita data dan hasilnya, misalkan hasilnya 93 dan 407. 93 itu yang berwarna kuning dan 407 warna biru. Nah, dari sini kita harus memperkirakan atau menebak berapa sih yang warna kuning dan berapa yang warna biru. Nah, ini disebut dengan kasus empiris. Kenapa? Karena langsung ada hasilnya. Bukan yang tadi di awal, yang di teori baru teoritis, baru hitung-hitungan. Ini sudah langsung nyata. Nah, empiris bisa mendekati teoritis kalau lakukan percobaannya tuh banyak, ya. Misalkan di atas 20 kali. Oke, sekarang kita lihat. Di sini 93 ke warna kuning dan biru 407. Nah, total pengambilan 93 tambah 400 500. Sehingga kalau kita presentasikan 93 ya, yang kuning 93 dibagi 500 sama dengan 0,186, ya. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih jumlah kartunya, berarti tinggal dikali 5. Jumlah kartu kuning adalah 0,186 dikali 5, ya. Mendekati atau sama dengan 0,93, yang artinya mendekati 1 kartu. Karena di sini sudah ketemu 1 kartu, otomatis yang warna biru adalah 5 diambil 1, jadi ada 4 kartu. Nah, demikian ya, dari kasus ini. Kalau kita lihat, ternyata frekuensi relatif, ya, dari kartu warna kuning adalah 93/500, ya, yang mendekati peluang dari teoritisnya, ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa sih kartu warna kuning, dan ternyata kartu warna kuning ada 1 buah dan kartu warna biru ada 4 buah kartu, ya. Jadi paham ya bedanya antara peluang teoritis dan peluang empiris. Nah, ciri-cirinya kalau di empiris itu ada frekuensi relatif, ya. Relatif artinya dia terhadap total, karena memang sudah hasil dari percobaan dicatat gitu. Kalau yang teoritis tidak, biasanya disebut dengan frekuensi harapan, karena memang masih harapan muncul. Demikian, silakan komen.